Anwar Gargas, penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab (UAE), mengatakan serangan Iran di Teluk telah mengisolasi negara itu, memperingatkan Tehran untuk tidak menargetkan tetangganya saat kampanye pembalasannya di kawasan itu memasuki hari kedua. Agresi Iran terhadap negara-negara Teluk adalah kesalahan perhitungan, dan itu mengisolasi Iran pada saat yang kritis. "Perang Anda bukan dengan tetangga Anda," katanya, dilansir Al Jazeera. "Kembalilah ke akal sehat, ke lingkungan Anda, dan hadapi tetangga Anda secara rasional dan bertanggung jawab sebelum lingkaran isolasi dan eskalasi meluas." Sebelumnya, Kementerian Pertahanan UAE mengatakan Iran menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke negara itu pada hari Sabtu. Setidaknya 1 orang tewas dan 7 orang terluka selama apa yang disebut pihak berwenang sebagai insiden di Bandara Abu Dhabi. Bandara Dubai, bandara tersibuk di dunia untuk lalu lintas internasional, juga terkena dampaknya. Sementara itu, Pusat Keamanan Maritim Oman mengatakan bahwa kapal tanker minyak berbendera Palau, Skylight, diserang sekitar 5 mil laut dari Musandam, Oman. 4 orang terluka dan seluruh awak kapal yang berjumlah 20 orang dievakuasi. Tidak ada informasi lain yang segera tersedia. Hal ini terjadi setelah media pemerintah Oman mengatakan 2 drone menargetkan pelabuhan Duqm, melukai seorang pekerja asing. Iran langsung melancarkan aksi balasan atas serangan terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel, Minggu 3 Januari 2026. Serangan AS Israel pada Sabtu 28 Februari 2026 ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan para pejabat keamanan tinggi Iran. Adapun serangan balasan Iran telah menargetkan Israel dan aset-aset AS di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Yordania, Arab Saudi, Irak, dan Oman. Dalam laporan perbaruannya, Al Jazeera menyebut 3 tentara AS tewas dalam pertempuran dan 5 lainnya luka serius setelah serangan Iran di seluruh Timur Tengah, menurut Komando Pusat AS atau CENTCOM. Serangan balasan Iran juga menyasar langsung Israel. Sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan rudal Iran di kota Beit Shemesh, Israel. Abaikan peringatan Trump. Serangan balasan Iran ini mengabaikan ancaman Presiden AS, Donald Trump, yang memperingatkan Iran bahwa mereka akan dihantam dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya jika mereka menyerang dengan sangat keras hari ini. Di sisi lain, unit elit militer Iran, Korps Garda Revolusi, bersumpah akan membalas dendam dan mengatakan telah melancarkan serangan terhadap 27 pangkalan yang menampung pasukan AS di Timur Tengah, serta fasilitas militer Israel di Tel Aviv. Serangan balasan Iran ini membuat seluruh kawasan membara, karena sebagian negara di Timur Tengah menampung sejumlah pangkalan militer AS. Ledakan terus terdengar di Qatar dan Uni Emirat Arab, tulis laporan Al Jazeera. Media pemerintah Iran mengatakan setidaknya 201 orang tewas dalam 24 provinsi. Gunakan rudal Fatah II. Dalam pembalasannya ini, Iran untuk pertama kalinya menggunakan rudal Fatah II. Fatah II adalah rudal balistik hipersonik buatan Iran yang termasuk ke dalam kategori kendaraan luncur hipersonik. Ini adalah versi kedua dari rudal balistik hipersonik Fatah yang digambarkan sebagai rudal balistik hipersonik pertama Iran dan secara resmi diumumkan 19 November 2023. Menurut angka resmi, rudal tersebut memiliki jangkauan 1.400 km dan bergerak dengan kecepatan 5,1 km per detik, mencapai Mach 15 atau 15 kali kecepatan suara. Tehran mengklaim rudal tersebut mampu menembus sistem pertahanan rudal dan menargetkan sistem pertahanan musuh, menganggapnya sebagai kemajuan signifikan dalam industri rudal Iran. Menukik dari luar atmosfer. Rudal ini diluncurkan keluar angkasa untuk kemudian menukik dengan kecepatan supersonik ke arah target. Dikatakan rudal ini dirancang untuk mengatasi sistem pertahanan seperti rudal Arrow dengan menggabungkan kecepatan tinggi dengan kemampuan manuver. Tidak seperti rudal balistik konvensional yang mengikuti lintasan yang hampir melengkung sehingga memungkinkan pelacakan dan perencanaan intersepsi sejak saat peluncuran, rudal hipersonik memiliki struktur seperti roket dan dapat ditenagai oleh mesinnya sendiri atau terus berterbangan tergantung pada kecepatan yang diberikan oleh sistem peluncuran. Rudal tersebut dapat bermanuver setelah memasuki atmosfer sehingga menjadi sulit untuk dilacak dan dicegah tepat waktu. Iran menegaskan bahwa rudal Fatah II mampu mencapai kecepatan Mach 15 dan memiliki jangkauan hingga 1.400 km. Hulu daya HGV. Informasi juga menunjukkan bahwa rudal tersebut dilengkapi dengan hulu daya HGV, jenis modern yang berbeda dari hulu daya yang dapat bermanuver di desain dan jalur terbangnya.
Jenis proyektil ini memiliki kecepatan mulai dari Mach 5 hingga Mach 20, tergantung pada desainnya, dan dicirikan oleh kemampuan terbang pada ketinggian yang lebih rendah daripada rudal balistik konvensional, dengan kemampuan untuk sering mengubah arah terbang sehingga menimbulkan tantangan bagi radar peringatan dini. Seperti yang diumumkan, rudal tersebut mengandalkan kemampuan hulu daya seluncur untuk bermanuver, di samping memiliki mesin terpisah dari mesin rudal, yang meningkatkan kemampuannya untuk mengubah jalur serangan selama penerbangan.